Oke, kita mulai. Nah, untuk tugas kemarin kan ini plat satu arah. Nah, ini tuh buat tahunya plat satu arah itu sebenarnya gampangnya kayak gini. LY per LX itu hasilnya lebih dari 2 atau sama dengan 2. Nah, ini kan LY per LX-nya kan 7 dibagi 3 kan. Itu kan hasilnya 2,3 sekian. Iya, benar. Nah, ini kan udah diketahui plat. Nah, kalau plat ini itu bertumbuh pada balok yang sejajar. Nah, ini balok yang sejajar itu yang LY ini. Jadi lanjutannya terjadi di yang LX. Nah, terus udah diketahui ini F absensi. Ini FYP sama FYB. P itu yang buat pokok, yang B itu buat tulang bagi atau susuknya. Nah, ini tulang pokoknya udah diketahui pakai 13 diameternya. Yang bagi itu 10. Untuk platnya 130 mm. Nah, ini udah diketahui untuk beban mati sama beban hidupnya. Nah, kemudian yang ditanya itu desain, tumpuan, sama lapangan, sama gambarnya. Nah, ini tuh sebenarnya jawabannya panjang sih. Udah masuk ke tugas. Kalau ini di pertemuan itu harusnya udah pertemuan jauh sih. Tapi kok udah dapat di awal-awal. Nah, nanti oh ya aku bahas pakai ini aja biar penulisannya biar tahu. Nah, ini kemarin tuh aku langsung cari. Nah, ini tuh titik leleh bajanya 0,003. Kan biasanya titik leleh baja itu 0,003. Nah, itu kalau nggak diketahui pakai ini aja. Nah, terus ini cek platnya yang tadi itu. Nah, ini kan 7/3. L-nya 7 meter, LX-nya 3 meter. Jadi hasilnya kan lebih dari 2, yaitu plat satu arah. Nah, ini SB itu selimut beton. Ini kalau nggak diketahui, aku asumsi pakai 20 mm. Biasanya segini. Nanti kalau diketahui, ya berarti ikutin yang diketahui. Nah, terus cari DS. DS itu yang bagian sini. Itu antara dari titik sisi terluar ke tulangan pokok. Bagi tulangan baginya. Bener pokok. Nah, ini kan dari sini itu DS itu sebenarnya sama kayak selimut beton, tapi itu tergantung diketahui nanti. Kalau selimut betonnya beda, kecuali kan ini kan cuma satu baris. Nah, kalau ada 2 baris nanti itu baru beda selimut beton sama DS-nya. Nah, ini kalau DS itu jarak ini dari sini sampai sini. Nah, kalau D-nya itu baru yang sisanya. Nah, ini rumusnya buat nyari DS, selimut beton ditambah ini diameter tulangan pokok dibagi 2. Nah, dapat 26,5 mm. Nah, ini H-platnya udah diketahui. Terus nyari D-nya. Nah, ini D-nya. Rumusnya tinggal dikurangi aja kan, ini total dikurangi dari DS-nya ini ketemu D. Nah, ini nyari D ultimate atau beban ultimate. Nah, ini rumusnya pakai
1,2 dikali beban mati ditambah 1,6 dikali beban hidup. Nah ini kan tadi udah diketahui DD sama PL-nya dapat 9,604. Permisi Mas, Nah ini kan ada yang ya. belum di ACC Mas. Oh iya. Makasih Mas. Sama-sama. Nah terus kalau ini udah, oh ya ini tuh keterangannya platnya kan. Nah ini kan platnya cuma satu jepit doang kan. Biasanya plat tuh ada yang terdiri dari balok induk sama balok anak. Nah ini kan cuma sini balok induk, sini balok induk. Ini jadi platnya itu cuma ini. Nah ini ketentuannya tuh kalau kayak gini, ini untuk tumpuannya pakai 1/16, untuk lapangannya pakai 1/10. Itu ada nanti. Kalau enggak, nanti aku kasih Excel-nya. Aku kemarin buat Excel. Nah ini macam-macamnya. Nah kalau nanti aku kasih aja ya. Nah ini diketahui kayak gini langsung. Kalau udah kita estimasikan dimensinya. Nah ini itu aku kan LX 3 meter, aku buat ke milimeter. Nah terus ini BX 1 itu maksudnya aku balok 1. Jadi balok ketemu balok. Nah balok LX sini kan, ini maksudnya BX 1, yang sini BX 2. Nah ini tuh rumusnya untuk B-nya itu aku pakai yang 1/12. Itu sebenarnya bisa 1/12, dari 1/12 sampai 1/11. Itu bisa milih mau pakai 1/12, 1/13, atau 1/14. Nah itu ketentuan untuk balok induk. Kalau balok anak 1/14 sampai 1/16. Itu untuk estimasi dimensi balok. Nah ini aku pakai 1/12 LX-nya. LX itu bentangnya. Nah ini dapat 250. Oh iya 250. Nah terus cari hanya, yaitu bentar aku salah ini H ini nanti diganti, ini HX1 bukan BX. Jadi hanya itu dapat segini, sekian 250. Nah terus ini aku pakai 400 tuh aku bulatin ke atas. Yang penting itu nggak boleh di bawah 250 untuk balok. Nah nanti ini diganti untuk namanya ini H. Yang B itu nanti biasanya kalau nggak sepertiganya, seperduanya. Jadi nanti pakai sepertiga saya pakai. Nah ini yang satunya dapat 100, aku pakai 300. Nah terus
itu baru kalau udah ketemu H pakai, baru dicari B pakai. Nah, ini B perlunya tuh cuma di sepertiga H pakai. Nah, ketemu kan 133. Nah, itu dibulatin. Aku pakai 150. Tapi nanti pakainya sebenarnya untuk log 250 minimal. Nah, nanti pakai ini juga nggak apa-apa. Nah, kalau udah ketemu A pakai sama B pakai, baru kita cari lnx-nya. Nah, ini lnx itu, ini rumusnya. Tinggal bentang ini lx dikurangi B pakai per 2 dikurangi B pakai satunya per 2. Nah, dapatkan sekian. Nah, kalau udah tulangan tumpuannya. Nah, ini aku cari momen ultimate-nya dulu. Rumusnya itu ini yang tumpuan kan pakainya 1/16. Nah, itu masukin 1/16 dikali T ultimate atau beban dino yang di, nah ini QU-nya, terus dikali ln-nya yang ini. Nah, terus kan dapat 4,918. Terus ini langsung lanjut ke nilai Rn. Nah, ini untuk aku pakai koefisiennya 0,9. Ini untuk beton bertulang. Itu kan ada yang pakai 0,65, 0,7, 0,8, 0,9. Nah, itu biasanya paknya 0,9 untuk desainnya. Nah, itu langsung pakai 0,9, asumsi, langsung cari MN-nya. Itu rumusnya MU per koefisiennya 0,9. Nah, ketemu sekian. Nah, terus ini B ini asumsi juga. Biasanya emang 1000 mm. Itu kalau nggak diketahui pakai ini. Nah, D ini kan yang tadi dicari D 103. Nah, kalau udah baru Rn-nya ketemu dari rumus Mn per D kali D kuadrat. Ketemu 0,51 MPa. Nah, kita cari tulangan rasionya. Ini ada 2 rumusnya. Nah, biasanya dipakai itu yang rumin pertama ini. Soalnya hasilnya biasanya ini paling besar. 1/4 per FY. Nah, ini kan masih tulangan pokok, berarti FYP pakainya. Nah, ketemu 0,00368. Nah, yang satunya rumus ini juga pakai FYP. Nah, karena ini ada 2 rumus, dipakai yang maksimum. Jadi pakai yang atas. Terus ini cari M-nya. Rumusnya FYP ini per 0,85 kali F absensi. Nah, ini kalau udah ketemu baru cari row balance. Row balance itu yang di tengah-tengah. Nanti gambarnya. Nah, ini rumusnya row balance. 0,85 kali F absensi dikali beta. Oh ya, betanya itu oh ya, untuk beta kan ini F absensi kan 28 MPa. Nah, itu kalau misal F absensinya kurang dari 28 MPa, itu nanti pakai langsung 0,85.
Nah, kalau di atas ini berarti pakainya rumus di sini. Nanti ini 0,85 dikurangi, nanti F absensinya dikurangi 28 per 7 pangkat setengah. Dikali setengah. Ya, nanti oke. Kalau udah ketemu, nanti lanjut cari row maksimum. Nah, ini baru tegangan mejanya ini dikalikan PY per PCU tambah tegangan tarik dikali row balance. Nah, ini langsung ketemu kan 0,1996. Nah, ini langsung dicek dulu. Row maksimum kurang dari 0,75 row balance. Nah, ini karena ini kurang dari 0,75 row balance-nya, berarti ini oke. Nah, kalau udah, kita cari row yang perlunya. Ini rumusnya 1 per M dikali 1 min akar 1 min 2M kali Rn per FIP. Nah, baru didapatkan row perlu. Nah, ini untuk syaratnya itu row perlu ini. Jadi ini tuh maksudnya row minus tuh harus paling kecil dari row perlu sama row max sama row balance. Nah, ini kan row min-nya itu lebih besar dari row perlu. Nah, ini kan berarti kalau kayak gini berarti pakainya langsung yang row minus. Row minusnya itu 0,368. Nah, sampai sini gimana? Pada paham nggak? Tanya Mas, Iya. itu tadi semisal row minusnya sesuai syarat Mas, paling kecil gitu, yang row pakainya itu pakai row yang apa Mas? Kalau sesuai syarat berarti row perlu, pakainya yang row perlu. Oh iya Mas. Oke Mas, makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi enggak? Nanti kalau bingung ku kirim Excel-nya, nanti ada rumus. Ini lanjut aja ya. Nah, ini kalau udah baru nyari A kecil. Nah, A kecil ini disubstitusi ke rumus MN. MN kan kali A kecil kali B kecil kali D min A kecil per 2. Ini rumusnya. Di kotakin aja. Nah, itu masukin MN-nya kan pakai yang ini. Diubah ke Newton millimeter. Itu nanti sama dengan 0,85, F absensinya 28. Nah, ini yang dicari A kecil. B-nya tadi 1000 di atas. Terus D-nya ini 103,5 mm min A kecil per 2. Nah, ini dikalikan. Dibuat persamaan ABC itu. Nah, ini dibuat persamaan ABC. Nanti kalau paling enaknya
pakai kalkulator sih kalau pas ujian. Nanti persamaan ABC masukin dari, nah ini ketemu 238 238.000 A min 11.900 A kuadrat. Nah kan ini di secara sederhanain lagi dapat segini. Nah itu kan persamaan ABC, kalau yang kuadrat itu A, terus yang B nya itu yang ini misalnya X, kalau di rumusnya itu ini X kuadrat, ini X, ini baru konstantanya berarti kan C. Nah itu, nah karena ini udah ketemu ABC nya, tinggal masukin ke rumus A kecil. Rumusnya min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah ini karena plus minus, yang satu plus, yang satu minus. Nah ditemukan kan dapat 2A hasilnya, yang satu 197,677, yang satu 2,323. Nah ini kalau yang A ini pakainya yang terkecil. Nah ini makanya A pakainya yang 2,323 mm. Nah kalau udah ketemu, jadi kita cari AS perlunya bisa. Nah ini rumusnya 0,85 dikali A kecil dikali A kecil tadi dikali B per FYP. Nah baru didapatkan ini AS itu luasan yang diperlukan untuk tulangannya. Nah ini didapat 145,5 sekian milimeter persegi. Baru habis itu dikontrol dulu rho perlunya, itu rumusnya AS perlu per B kali D. Nah didapatkan 0,00141. Nah ini kan asumsi itu benar karena rho perlu kurang dari rho min. Jadi rho pakainya pakai yang tadi rho minus. Tadi kan ini 0,0141. Nah rho minnya 0,0368. Nah itu karena ini besar yang rho minus, jadi pakai yang rho min. Kalau udah lanjut AS pokoknya, tulangan pokok yang diperlukan. Nah ini rumusnya rho dikali B dikali D. Nah didapatkan luasannya segini 381,310 mm persegi. Nah kalau udah baru cari ini A1 itu maksudnya luasan satu tulangan, B-nya itu maksudnya 1 diameter tulangan pokok. Kan masih pokok kan, tulangan pokok. Nah kan rumus silinder kan seperempat, bukan silinder, silinder kan itu alasnya kan lingkaran. Nah rumusnya pakai alas lingkaran seperempat biji kuadrat. Nah ini tinggal masukin diameternya kan 13 mm. Nah didapetin 132,732 mm persegi. Nah ini untuk A1 jarak antar sengkangnya. Jadi jarak antar sengkang itu anggap ini kan ini misalnya tulangan. Misalnya tulangan. Nah jarak antar sengkangnya itu nah ini S namanya. Ini tulangan begitu. Nah itu rumusnya ini luas satu tulang dikali B
per AS pokoknya. Nah, ini didapat 348,090. Nah, jadi yang dipakai itu kalau S ini dibulatin ke bawah, di round off ke minimum. Jadi misal ini 348, aku pakai 340 bisa. Kalau mau pakai 320 nggak apa-apa, 300 nggak apa-apa. Dibulatin ke bawah. Karena kalau cara ini tuh lebih rapat tuh lebih baik, tapi jangan terlalu rapat. Nah, karena ini udah ketemu S-nya, jadi tulang pokok yang dipakai tadi diameternya D13. Ini masuknya strip 340 ku jaraknya 340 mm. Jadi untuk tulangan pokoknya untuk besi D13 per jaraknya 340. Itu untuk tiap-tiap jaraknya. Itu untuk tulangan pokok. Nah, untuk tulangan susutnya itu tinggal masukin. Cari luasan susutnya. Ini rumusnya 0,002 dikali B dikali L plus. Nah, didapat 260 mm persegi. Nah, terus ini untuk luasan satu tulangannya. Nah, pakai sama kayak tadi, 1/4 PD kuadrat. Nah, karena ini yang susut itu 10 mm, jadi masukin 10. Jadi dapat 78,54 mm persegi. Lanjut nyari jarak juga, itu rumusnya sama kayak yang pokok. Luasan satu tulangan dikali B per AS susutnya. Nah, ini didapetin 302,076 mm. Nah, ini karena ini 302, aku pakai 300. Dibulatin ke bawah. Jadi tulangan susut yang dipakai B10 dengan jarak 300 untuk tiap jaraknya. Nah, itu untuk lapangan itu sama rumusnya, cuma bedanya di awal ini doang nih. MU plus, rumus MU plus nah itu kan kalau tadi kan 10 dikali ultimate dikali LM ya sama LM. Kalau udah baru ketemu kan, nah baru dicari seperti tadi LM-nya LM plus per ini koefisiennya 0,9 didapetin LM-nya, baru cari LM-nya. Nah, itu sama kayak tadi, itu nggak usah dibahas yang sama. Nah, itu ada pertanyaan. Kalau enggak, lanjut gambarnya. Nggak ada ya. Nah, lanjut gambar aja. Kan tadi pakai tulangan pokok di 13, jarak 340 sama susutnya P10 jarak 300. Nah, ini gambarnya kan plat seperti ini. Ini tuh platnya itu ini yang kotak dalam ini. Nah, ini tuh baloknya, ini balok LE.
Ini juga LE. Ini balok LY. Tuh, kiri-kiri. Ini juga LY. Nah, nanti kan karena platnya yang ini yang dalam pakainya ini plat sebelah misalkan. Nah, tadi kan dipakai tumpuan di 13 340 jaraknya. Nah, untuk penggambaran tuh udah gue cantumin di sini. Nah, ini untuk cara membaca. Nah, untuk misal nih urutan ke satu dari atas itu, kalau misal tulangannya ada paling atas, berarti itu gambarnya kayak gini. Misal itu ini kan lurus, jadi kan gambarnya ini apa, tulangan tumpuan paling atas kan. Nah, berarti gambarnya kayak gini. Ini tinggal satu garis itu untuk tulangan paling atas. Nah, LY paling atasnya itu gambarnya kayak gini. Nah, karena ini LY cuma lapangan untuk paling atas, jadi cuma gambarnya kayak gini. Kedua, misalnya ini tuh satu. Nah, kalau misal duanya nanti kayak gini, itu segitiganya ada dua. Nah, kalau yang LY itu satunya nanti kayak gini. Kalau ini dari atas, nah kalau dari bawah kayak gini satunya. Jadi ini paling bawah, ini paling atas. Nah, kalau yang tengah, jadi segitiganya ada dua. Nah, kalau dari bawah, jadi segitiganya menghadap ke atas dua. Untuk apa, lihatnya itu tergantung arah lihat kalian. Nah, kalau aku ini kan lihatnya dari kanan ke kiri. Nah, jadi kan kelihatan kan, ini paling atas, urutannya ini paling bawah. Karena ini tuh maksudnya urutannya nih, yang tumpuan ini nomor satu, terus bawahnya ini itu ada ini yang ini nomor dua nih. Jadi ini ketumpuk kayak gini. Habis itu ada ini yang ketiganya ketumpuk lagi kayak gini. Terus paling bawahnya baru yang ini, baru bawahnya ke bawah ini. Jadi itu gambar dua dimensinya seperti ini. Jadi satunya kayak gini, duanya lurus, tiganya lurus lagi, baru paling bawah lurus ke apa, vertikal. Nah, itu gimana, paham nggak untuk gambar? Apa ada yang mau ditanya? Ini ada detailnya, detail gambar yang vertikal arah LX. Nah, ini untuk urutannya tuh ini seperti ini. Ini kan paling atas yang ini tumpuan, baru ini dua itu yang ini. Nah, baru ini yang tengah ini, baru paling bawah itu yang ini lagi ditutup. Kan ini paling atas, paling bawah. Pokoknya nanti ini tulis ini apa, ini aja cara baca ini, tinggal diikutin aja nanti kalau mau cara gambar. Gimana, ada yang mau ditanya enggak?
Sepertinya belum ada, Mas. Belum ada ya. Ya kayak gitu untuk tugasnya. Itu ini untuk gambar tulangan. Nah untuk desainnya itu sampai ini tulang pokok itu nanti hasilnya tuh ya, tulangan pokok yang dipakai itu nanti di 13 per 340. Ini untuk rekap ya, rekap. Nah terus nanti 1 ini 2 tulangan bagi baginya P10 300. Nah itu ini untuk rekapnya, misal mau dikasih rekap nggak apa nanti sebelum gambar detail tulisin aja gambar ini di tabel. Ini tulangan, terus ini dengan hasilnya. Nah terus kalau udah tinggal digambarkan, nanti lihatnya kalau gambar itu rekapnya. Itu untuk tugas. Untuk kelompoknya udah semua kok. Ini kelompoknya diketik di chat Zoom atau grup, Mas? Grup aja ya. Oke, Mas. Oh ya, ini langsung masuk ke tugas aja apa gimana? Iya, Mas. Boleh, Mas. Biar nggak kemalaman ya. Ini udah. Ini nggak ada yang mau ditanya lagi tugas. Nah nanti untuk tugas itu, nah ini nanti tugasnya gini aja. Oh ya ini nanti kalau udah dapat baloknya, kan ini estimasi perubahan plat. Nanti ada plat hidup sama plat mati, bukan plat mati. Ada atap sama lantai. Nah nanti kita desain kebutuhan tulangan plat, lantai, atap, level, tangga. Nah nanti itu kita pakai software SAP. Nah itu udah banyak, ada punya software SAP atau belum? Nanti kalau belum di download dulu ya. Oke, Mas. Kalau nanti kalau enggak aku share aja, aku nanti tinggal di download aja, keren-keren sama install. Nanti kalau udah nanti, nah baru seluruh tipe platnya nanti menggunakan software AutoCAD. Nah itu sesuai standar gambar teknik. Nah itu nanti gambar tadi untuk detail-detail dan pindah plat, plat lantai, atap, ini level tangga itu nanti digambar dengan AutoCAD. Nah ini tugasnya dikerjakan berkelompok 2 orang. Jadi diketik aja untuk panduan KPPA ini
aku kirim aja. Kalau enggak pakai laporan tahun lalu juga gak apa-apa itu. Sesuai panduan. Nah, nanti untuk gambar dibuat ukuran A3. Nah, itu nanti gambar AutoCAD-nya itu di load PDF-nya itu pakai ISO A3. Udah pada bisa kan loadnya di gambar teknik itu dulu ada. Nah, itu untuk gambar. Nah, nanti ini untuk oh ya, ini untuk konsul-konsulnya nanti menyesuaikan. Nah, ini untuk Tor ini nanti ditandatangani sama dikasih materai 10.000, nanti dikumpulkan via Google. Nah, ini nanti data-datanya belum ku masukin nama-nama, nanti di sini ku masukin langsung ku bagikan untuk ini data-datanya. Nah, untuk tugasnya ini, nah ini nanti diisi per kelompoknya, ada nama dosen, asisten, terus nama kelompok, kelas. Nah, ini nama kalian, nomor mahasiswa, sama presensi. Nah, itu nanti ini ditandatangani Pak Anggit sama aku. Nah, ini untuk ini ditulis ditandatangani di bawah sini dengan materai. Nanti materinya 10.000, ada 2, satu untuk yang ini, satu sebelah sini juga. Nah, itu nanti ini dikumpulin ya, diisi aja nanti. Udah aku share. Nah, itu untuk tornya. Untuk tor itu timahnya itu kita pakai ini aja ya. Nah, ini nanti timah ini biar jelas nanti di gambar di AutoCAD sesuai dimensi. Oh ya. Nah, nanti ini untuk yang pengubahan plat ini nanti nah, untuk data-datanya nanti pakai ini. Tadi kelompok 1 sampai 8 berarti. Nanti ikutin aja. Ini. Oke. Nah, ini untuk nanti kelompok 1 butuh beton. Untuk beton itu F absensi itu 25. Untuk kelompok 2 26, 3 27 sampai 8 ini 26 F absensi. Nah, nanti jumlah lantainya seperti ini. Nah, untuk tinggi antar lantai itu sama 4 meter. Ini ukurannya meter, yang 4 meter. Nah, jumlah lantai ini. Jumlah lantai di kelompok. Nah, terus tulang pokok. Nah, ini untuk FI-nya yang pokok ini FIB 420. Nah, untuk yang geser itu FIB yang tadi itu bagi untuk sengkang tulis. Nah, nanti ini kalau udah
Nah, masuk ke sini. Ini untuk pembebanan plat lantai ini nanti untuk pertama ada beban mati plat lantai. Nah, ini untuk materialnya ini nanti ini sama aja seperti untuk betulan ini ada dimensi ini itu yaitu pelatnya. Nah, nanti pelatnya itu urutannya ini dulu berarti. Nah, nanti ini nah nanti itu ini plat lantai 2 ini juga untuk ini plat lantai 1. Nah, untuk yang ini itu plat selasar 1. Ini plat selasar 2. Nah, ini untuk denah pelatnya. Nah, ini nanti disesuaikan di sini. Ini kan ada plat 1, plat 2, plat selasar 1, plat selasar 2. Nah, itu nanti itu dapatnya LX kali ini dari denah. Ini. Nah, ini kan panjangnya 20 mili dari sini sampai sini. Nah, ini 20 mili. Nah, untuk plat 2 berarti itu panjang dari panjang dari sini itu ini LY sebesar 4000 mm. Untuk contoh ini PL2. Nah, untuk yang sini ini kan ini lebih kecil dari sini. Ini yang 3000. Nah, ini kan ada 3000 sama 4000 mm. Nah, ini nanti yang paling panjang itu jadi LY, yang lebih pendek itu LE. Nah, nanti ini LY ini nanti masukin ke Excel sini. Itu misal LY-nya tadi 4000, kan tadi pelatnya. Jadi ini masukin 4 meter diubah ke meter, terus alatnya 3000 di 1000. Nah, baru ini untuk penentuan tipe platnya tinggal di LY per LX. Nah, ini kan satu berarti
kalau misal hasilnya nih lebih dari 2, berarti itu plat satu arah. Misalnya misal ini 6 nih. Jangan karena ini L per LX-nya 2, berarti plat satu arah, plat satu arah. Nah, ini kan kita 4. Nah, nanti plat 2 arah. Nah, itu. Terus estimasi dimensi balok. Ini sama kayak tugas tadi. Ini sama kayak tugas tadi. Soalnya nih, mau ninjau plat yang misal mau ninjau plat ini. Nah, itu nanti itu kan ada balok ini, balok kan. Nah, itu nanti kan ini ada keterangannya. Nah, ini tinggal dimasukin. Ini ada 4 nih. Ini per sisinya kan persegi ada 4 sepanjang. Nah, itu nanti masukin. Misalnya ini BA 4L. Jadi nanti boleh di sini misal BA 4L. Ya. Karena kebanyakannya itu lanjut lagi. Itu kan tadi sisi kanan. Terus sisi bawah itu di sini ada nih B1L2. Nah, jadi balok induk BIL2 balok induk. Nah, ini balok tengah. Kalau udah sisi kiri ini kan BIL4. BIL4 balok induk lantai 4. Terus sisanya atas BA blok anak 2L balok anak 2. Nah, itu untuk terus kan udah diketahui panjangnya, tinggal masukin dimensinya. Nah, tadi untuk BA4L itu kan BA4L kan dari sini. Sini kan, itu tinggal di berapa dimensinya. Ini kan 2000, ini 2000, berarti 4000. Masukin 4 meter, 4000, sini 4. Nah, nanti balok induk lantai 2-nya sama BIL ini kan dari sini. Jadi panjang depannya dari sini sampai sini. Itu 3000. Masuk 3, 30. Terus balok induk lantai 4. Tuh ini kan ini sama ini 4. Terus yang ini
PA 2M. Ini yang atas. Jadi sama kan. Nah, itu kalau udah tuh ya, benar. Benar. Ini rumus tak perlu tadi. Nah, ini untuk tolong anak pakainya 15. Nah, tadi kan rentangnya itu dari 1/14 sampai 1/16. Nah, ini kalau pakai 1/16 ya enggak ada. Nah, karena ini yang perlunya 266 itu dibulatin ke atas. Jadi apa kalinya misal mau pakai 400. Nah, itu enggak apa-apa 400. Nah, terus rumus B perlu itu sepertiganya apakah didapatin 133 kan. Nah, itu nanti ini mau pakai, oh ya, untuk dimensi ini minimal 250 paling kecil. Misalnya ini diganti indikator ini juga. Nah, ini jadi untuk ukuran minimum balok itu untuk lantai 4 ini dan 3 itu 250. Jadi misal ada hasilnya cuma 133, itu langsung aja otomatis langsung pakai 250 mm. Untuk dipakai paling kecil 250. Nah, untuk pakainya masih tetap. Nah, untuk antara 400 apa ya pakai sama dipakai ini harus selisihnya itu dicek. Jadi pakai dibagi dipakai itu harus antara 0,5 sampai 0,6 selisihnya. Di sini. Nah, ini untuk ceknya. Jadi dipakai buat dibagi pakai itu hasilnya cek harus sekitar 0,5 sampai 0,6 itu aja. Sebenarnya 0,4 nggak apa-apa, tapi paling minimal itu 0,3 itu. Jadi untuk caranya antara 0,5 sampai 0,6 aja. Nah, itu nanti udah masuk ketemu pakai sama dipakai ini udah ada rumusnya. Nah, nanti kalau misalnya nggak oke ini tulisannya nggak oke kok, misalnya ini. Nah, ini terlalu kecil kan nggak oke. Nah, itu untuk estimasi balok. Nah, terus ini untuk cari bentang bersihnya. Nah, itu masukin yang tadi LY-nya. Oh ya, ini udah ngeling sih. Ini LY-nya yang tadi panjang paling
yang panjangnya, terus LX-nya yang lebarnya. Ini rumus udah masuk, tinggal nanti langsung lanjut ini untuk kekakuan. Nah, nanti ini kekakuan ini yang ada di statika itu STT. Ini untuk rumus kekakuan portalnya. Nanti ini udah di rata-rata, dapetin, baru masuk ke perhitungan tebal platnya. Ini udah mengambil pakai yang lain ini. Terus FY-nya masukin FY pokok, FYP misal 80. Nah, nanti amin platnya udah ada rumusnya. Cuma seperti yang tugas tadi itu. Nah, karena ini didapetin amin plat 83, nah itu pakai platnya itu untuk pakai rata-rata ini aja, nanti untuk kisaran 125 sampai 130 aja untuk pakai platnya. Nah, nanti ini misalnya ini di sini itu dapat, kan ini main plat dapetin 169. Nah, berarti pakai platnya dibulatin ke atas. Nah, seperti itu. Kalau ini langsung aja pakai 125. Tapi nanti disamaratakan aja. Untuk tebal plat nanti misal ini 125. Jadi pakai 125 aja semua. Antara 125 sampai 130 mm. Nah, untuk sementara sampai sini aja dulu ya. Udah malam soalnya. Udah hampir setengah 11. Tapi gimana, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau nggak ada nanti itu ya. Kalau mau tanya tinggal chat aja. Kalau nggak di grup boleh atau langsung boleh. Nanti dan ini aku stop share. Recordnya aku matiin dulu.